Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian lagi santai dan siap buat ngobrol bareng aku ya. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang menarik banget. Nikel. Tahu nggak sih kalau Indonesia punya salah satu cadangan nikel terbesar di dunia loh? Buat kalian yang penasaran kenapa nikel itu penting banget buat teknologi, kendaraan listrik, bahkan masa depan energi bersih dunia. Yuk kita bahas bareng-bareng, aku janji bakal jelasin dengan santai dan mudah dimengerti. Jadi stay tune ya. Pasti kalian gak asing dengan barang-barang yang kita pakai sehari-hari, kayak ponsel, laptop, dan mobil listrik kan? Nah, tau gak sih kalau semua itu gak bisa terlepas dari satu bahan yang paling penting yang sering kali kita gak tahu dari mana asal-usulnya. Nikel. Nikel adalah logam yang banyak digunakan dalam baterai ponsel dan kendaraan listrik. Tapi ada yang perlu kita bicarakan tentang penambangan nikel. Meskipun nikel mendukung kemajuan teknologi, penambangannya ternyata memberi dampak besar loh. Bukan hanya terhadap alam, tapi juga terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tambang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana penambangan nikel mempengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial kita. Yuk, simak video ini. Sebelum kita bahas lebih jauh soal nikel, aku mau tanya nih, pernah gak sih kalian kepikiran gimana semua teknologi yang kita pakai, kayak gadget atau kendaraan listrik bisa dibuat? Nah, salah satu jawabannya adalah nikel. Jadi, nikel itu logam berwarna keperakan yang kuat, tahan karat, dan gampang dibentuk. Karena sifatnya ini, nikel sering banget dipakai untuk bikin berbagai produk, mulai dari stainless steel buat alat dapur, baterai di kendaraan listrik, sampai komponen gadget yang kita pakai sehari-hari. Kabar baiknya, Indonesia punya salah satu cadangan nikel terbesar di dunia loh. Data dari US Geological Survey tahun 2023 menunjukkan kalau cadangan nikel kita sekitar 21 juta ton, hampir 22% dari total dunia. Tambangnya ada di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan Sulawesi jadi pusat penghasil terbesar. Indonesia juga nggak mau cuma jual bahan mentah. Sekarang pemerintah lagi gencar mengembangkan hilirisasi tambang, yaitu pengelola nikel jadi produk bernilai tambah, kayak bahan baterai kendaraan listrik. Ini langkah besar supaya kita bisa bersaing di pasar global. Tapi nggak cuma tentang nikel itu cerita indah. Di balik potensinya yang besar, ada masalah yang nggak bisa diabaikan, seperti kerusakan lingkungan akibat tambang, pencemaran air, hingga dampak sosial bagi masyarakat. Jadi, meskipun nikel bisa menjadi kunci masa depan kita, pengelolaannya harus bijak supaya manfaatnya adil untuk semua. Tapi meskipun nikel penting banget buat teknologi, penambangannya menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Salah satu dampak terbesar adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Kalian bayangin deh, hutan yang biasanya menjadi penyerap karbon dan rumah bagi berbagai spesies malah diganti dengan tambang terbuka. Itu terjadi karena untuk mendapatkan nikel, perusahaan-perusahaan tambang terus menggali tanah dalam skala besar, yang jelas merusak ekosistem di sekitarnya. Menurut laporan dari United Nations Environment Programme, sekitar 4 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya di Indonesia karena penambangan, termasuk penambangan nikel. Selain itu, penambangan nikel juga mengeluarkan limbah yang bisa mencemari sungai dan laut. Proses penambangan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan bahan kimia berbahaya seperti asam sulfat masuk ke dalam air, yang sangat berbahaya untuk kehidupan akuatik dan juga bagi manusia yang bergantung pada air tersebut. Salah satu dampak penambangan nikel yang cukup besar adalah polusi udara. Proses penambangan yang menggunakan mesin berat dan peleburan nikel menghasilkan emisi gas yang bisa mencemari udara. Salah satu gas yang sering muncul adalah karbon dioksida, yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, debunya juga bisa merusak kualitas udara di sekitar area penambangan dan berdampak pada kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar.
Di Indonesia, di mana banyak penambangan nikel dilakukan, emisi gas rumah kaca terus meningkat yang memperburuk perubahan iklim. Jika penambangan nikel terus dilakukan dengan cara yang sama, kita bisa membayangkan nih, bagaimana bumi ini akan semakin panas dan penuh polusi. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang dampaknya untuk lingkungan, sekarang kita akan lihat gimana sih penambangan nikel mempengaruhi masyarakat di sekitar tambang. Banyak dari mereka yang bekerja di tambang nikel namun seringkali dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Pekerja tambang sering terpapar bahan kimia berbahaya dan debu yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan dan bahkan kanker loh guys. Di banyak tempat, kondisi kerja di tambang masih sangat jauh dari standar keselamatan yang layak. Selain itu, banyak komunitas lokal yang terpaksa kehilangan tanah dan rumah mereka demi penambangan ini. Contohnya di Sulawesi, banyak warga yang harus mengungsi karena lahan mereka dijadikan tambang nikel. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, menurut laporan World Bank, sekitar 30% penduduk yang tinggal di daerah tambang tersebut hidup di dalam bawah garis kemiskinan. Untuk memahami lebih mendalam terhadap bagaimana semua ini bisa terjadi, kita bisa menggunakan beberapa konsep dari ilmu sosial. Salah satunya adalah teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia seringkali terjebak dalam ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. Walaupun negara-negara ini kaya akan sumber daya alam, keuntungan yang didapat dari penambangan nikel lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara maju, sementara masyarakat lokal dan lingkungan yang menderita. Selain itu, kita bisa melihat penambangan nikel dalam konteks teori keadilan sosial. Teori ini berbicara tentang distribusi yang adil atas kekayaan dan sumber daya. Namun, dalam penambangan ini ada ketimpangan besar antara keuntungan yang didapat oleh perusahaan besar dan penderitaan yang dialami oleh pekerja dan masyarakat sekitar situ. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki semua ini? Pertama, kita harus mulai berpikir tentang cara penambangan yang lebih ramah lingkungan. Beberapa perusahaan kini mulai menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses penambangannya, seperti pemrosesan nikel tanpa emisi atau penambangan yang lebih efisien dan minim kerusakan lingkungan. Kedua, kita bisa mulai untuk mendukung ekonomi sirkular di mana kita mendaur ulang nikel dari baterai bekas daripada terus menambang. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi kebutuhan untuk penambangan baru yang berarti mengurangi kerusakan lingkungan. Dan yang gak kalah penting, pemerintah juga harus lebih bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat lokal dan memperbaiki kondisi kerja di tambang. Ini untuk perusahaan juga loh guys, bukan hanya pemerintah doang. Dan jangan sampai keuntungan yang didapat dari nikel hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Jadi, itu dia dampak penambangan nikel terhadap lingkungan dan sosial. Penambangan nikel memang penting untuk mendukung kemajuan teknologi, tetapi kita nggak boleh mengabaikan konsekuensi yang ditimbulkan. Yuk, mulai berpikir lebih kritis tentang apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita bisa mendukung solusi yang lebih berkelanjutan. Masa depan bumi ini ada di tangan kita loh guys. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Thank you, bye.